Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Agritakers, perkenalkan nama saya Suci Oktaviani, mahasiswa Universitas Siliwangi dari program studi agroteknologi. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah dasar ilmu tanah, yaitu mengenai pH tanah, kejenuhan basa, dan unsur hara. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengenalan tentang pH tanah. Jadi, apa sih pH itu? pH adalah kependekan dari potential of hydrogen yang merupakan derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Asam adalah zat kimia yang cenderung melepaskan ion hidrogen atau H+ saat dilarutkan dalam air, sedangkan basa adalah zat yang cenderung menghasilkan ion hidroksida atau OH- dalam larutan air. Lalu terlihat dalam gambar ada yang merupakan skala pH yang berkisar dari 1 hingga 14, di mana 7 adalah titik netral. Angka pH kurang dari 7 menunjukkan sifat asam, semakin rendah angka pH, semakin kuat sifat asamnya. Sebaliknya, angka pH yang lebih dari 7 menunjukkan sifat basa, dan semakin tinggi angka pH maka semakin kuat sifat basanya. Selanjutnya ada pengaruh pH terhadap Kb dan ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Tanah dengan pH yang rendah memiliki kejenuhan basa yang rendah pula, sehingga dapat menyebabkan kurangnya kandungan hara dalam tanah. Sedangkan tanah dengan pH tinggi memiliki kejenuhan basa yang tinggi dan memiliki lebih banyak unsur hara di dalam tanah yang bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pentingnya pemahaman pH dalam pertanian. Yang pertama adalah hubungan antara pH tanah dengan jenis tanaman yang dapat tumbuh. Jadi, pH tanah dapat berkaitan dengan jenis tanaman apa yang cocok pada tanah dengan pH tersebut. Misalnya, tanaman yang memerlukan unsur hara fosfor cocok ditanam pada tanah dengan pH yang lebih rendah atau asam. Sedangkan tanaman yang memerlukan unsur hara kalium cocok pada tanah dengan pH yang lebih tinggi atau basa. Nah, jadi pH itu bisa saja memberikan dampak bagi pertumbuhan dan hasil tanaman. Di sini kita akan mempelajari tentang dampak perubahan pH terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. Nah, jadi perubahan pH tanah yang menjadi masam dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman menjadi tidak normal. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti keracunan unsur tertentu dan tidak tersedianya beberapa unsur hara. Nah, salah satu cara untuk memperbaiki tanah yang masam adalah dengan pengapuran, yaitu sebuah cara yang dilakukan untuk mengatasi sifat tanah yang masam sehingga mendekati pH netral dan juga dapat menurunkan kadar Al dalam tanah. Selanjutnya adalah hubungan antara pH dengan Kb. Nah, apa sih Kb itu? Kb adalah kejenuhan basa. Nah, kejenuhan basa ini juga sangat erat kaitannya dengan pH tanah. Semakin tinggi kejenuhan basa, artinya tanah didominasi oleh kation basa dan semakin sedikit jumlah kation-kation masamnya. Tanah dengan tingkat kejenuhan basa yang tinggi menunjukkan bahwa tanah tersebut belum banyak tercuci dan merupakan tanah yang subur. Sedangkan tanah dengan pH yang rendah mempunyai kejenuhan basa yang rendah yang dapat menyebabkan diantaranya adalah aluminium menjadi lebih larut dan beracun untuk tanaman. Lalu kurangnya persediaan hara bagi tanaman. Selanjutnya, beberapa hara mikro menjadi lebih larut dan beracun, dan juga penurunan hasil tanaman. Nah, materi yang ketiga ini adalah mengenai unsur hara yang penting bagi tanaman. Yang pertama ada macam-macam unsur hara esensial. Jadi, unsur hara esensial merupakan unsur hara yang penting yang dibutuhkan oleh tanaman selama masa pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, di sini ada dua kelompok unsur hara, yaitu unsur hara makro yang merupakan unsur hara yang diperlukan oleh tanaman dalam jumlah yang banyak. Sedangkan
unsur hara mikro merupakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang sedikit. Nah, dapat teman-teman lihat pada gambar, di situ ada golongan unsur hara makro dan unsur hara mikro. Nah, yang termasuk pada unsur hara makro diantaranya ada karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur. Sedangkan yang masuk pada unsur hara mikro diantaranya ada besi, mangan, boron, molibden, tembaga, seng, dan klor. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi dari beberapa unsur hara makro dan mikro yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama kita akan membahas mengenai fungsi dari unsur hara makro. Yang pertama di sini ada karbon. Dia memiliki fungsi sebagai komponen utama senyawa organik tanaman. Yang kedua ada hidrogen, memiliki fungsi sebagai komponen utama senyawa organik tanaman juga. Lalu ada oksigen yang memiliki fungsi sebagai komponen utama senyawa organik tanaman. Jadi karbon, hidrogen, dan oksigen itu memiliki fungsi yang sama ya di sini. Lalu selanjutnya ada nitrogen. Nitrogen ini fungsinya adalah sebagai komponen asam nukleat, protein, hormon, dan koenzim. Lalu ada fosfor. Dia fungsinya itu sebagai komponen asam nukleat, fosfolipid, ATP, dan beberapa koenzim. Lalu ada kalium yang memiliki fungsi sebagai kofaktor dalam sintesis protein, zat terlarut utama yang mengatur keseimbangan air, membuka dan menutupnya stomata. Lalu ada kalsium yang memiliki peran penting dalam pembentukan dan stabilitas. Nah, di sini juga ada fungsi-fungsi dari unsur hara mikro. Yang pertama adalah klorin. Dia fungsinya untuk osmosis dan keseimbangan ion, tetapi juga memainkan peran dalam fotosintesis. Selanjutnya boron memiliki fungsi penting untuk mengikat pektin pada dinding sel primer. Peran sekunder mungkin dalam transportasi gula, pembelahan sel, dan sintesis enzim tertentu. Lalu yang ketiga ada besi. Dia fungsinya itu diperlukan untuk fotosintesis dan sebagai kofaktor enzim. Yang keempat adalah mangan, diperlukan dalam pembentukan kloroplas. Lalu seng itu fungsinya sebagai kofaktor yang memiliki banyak enzim dan penting dalam transkripsi DNA. Selanjutnya ada tembaga, yaitu terlibat dalam banyak proses enzimatis, terlibat dalam sintesis lignin juga. Selanjutnya ada nikel, yaitu penting untuk aktivasi urase, suatu enzim yang terlibat dalam metabolisme nitrogen. Selanjutnya adalah molibdenum, yang memiliki fungsi kofaktor dalam sintesis asam amino. Nah, ini adalah materi keempat kita, yaitu mengenai metode pengukuran pH tanah. Yang pertama kita akan menjelaskan mengenai penggunaan alat pH meter. Nah, mengukur pH tanah menggunakan alat pH meter merupakan cara yang paling mudah dan praktis, karena langkah-langkahnya pun sangat simpel. Yang pertama adalah pastikan alat pH meter tanah dalam keadaan bersih. Yang kedua, pilih area tanah yang ingin diketahui pH-nya. Yang ketiga adalah masukkan ujung pH meter ke dalam tanah, lalu tunggu sampai jarum pH meter berhenti bergerak. Selanjutnya, ketika sudah muncul angkanya, kita catat saja angka yang ditunjukkan oleh pH meter tersebut. Yang selanjutnya adalah cara pengambilan sampel tanah dan pengujian pH. Yang pertama, kita ambil sampel tanah dari 5 titik yang berbeda, yaitu 4 titik pada ujung lahan dan 1 titik di tengah-tengah lahan. Lalu tusukkan ujung alat pH meter pada keempat ujung titik lahan dan 1 titik di tengah-tengah lahan. Hasil yang diperoleh pada skala pH akan menunjukkan angka yang sudah dirata-ratakan.
Nah, materi terakhir kita atau materi kelima adalah mengenai strategi peningkatan pH, Kb, dan ketersediaan unsur hara. Yang pertama, kita akan membahas mengenai penggunaan pupuk sesuai kebutuhan tanaman. Penggunaan pupuk pada tanaman merupakan hal yang penting untuk mendapat hasil yang baik. Tetapi memberikan pupuk tidak bisa sembarangan. Pupuk harus diberikan secara seimbang. Misalnya, untuk tanaman kecil membutuhkan pupuk dalam jumlah sedikit. Jika sudah remaja membutuhkan pupuk yang banyak. Sebaliknya, jika sudah mencapai titik maksimum, maka tanaman tidak terlalu banyak membutuhkan pupuk. Dari penggunaan pupuk yang seimbang ini akan meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kesuburan tanah. Selanjutnya ada praktik-praktik konservasi tanah yang dapat mempengaruhi pH. Yang pertama adalah menjaga keseimbangan air tanah. Menjaga keseimbangan air tanah ini dapat membantu menjaga keseimbangan pH karena air yang terlalu asam atau terlalu basah dapat mempengaruhi pH tanah secara langsung. Yang kedua adalah pengapuran. Jika tanahnya masam, kita dapat memberi kapur untuk menaikkan pH-nya mendekati netral. Selanjutnya ada rotasi tanaman, yaitu beberapa tanaman memiliki efek yang berbeda terhadap pH tanah sehingga dapat membantu menjaga keseimbangan tanah. Apabila tanaman pada tanah tersebut diubah-ubah atau diganti-ganti tanamannya dalam waktu yang berselang. Nah, yang terakhir adalah mengurangi limbah. Pengurangan limbah industri atau limbah pertanian dapat mengubah pH tanah secara drastis. Nah, materinya sudah selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.